حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersua kembali dalam rangka mengkaji ilmu Allah. Sampai umur kita habis, maka ilmu Allah tidak akan pernah habis. Dan alhamdulillah pula kita pagi ini sudah sekian lama saya tidak bertemu dengan panjenengan. Mulai bulan Ramadan ya. Saya alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu pulang dari Mekah untuk menunaikan haji. Saya sebelum cerita tentang napak tilas hijrah Rasulullah, saya pesan satu hal. Panjenengan kalau niat haji, segera daftar. Haji reguler, enggak apa-apa. Nunggu sekitar 38 tahun. Saiki daftar, menik Senin, ya nunggu sekitar 38 tahun. Misalkan Allah memanggil sebelum haji, Pak, itu enggak apa-apa. Dicatat sudah haji karena sudah daftar. Kalau punya duit banyak, silakan daftar haji plus. Menunggunya kurang lebih 5-6 tahun. Ya. Nah, kalau bisa jangan daftar furoda. Bukan tidak boleh ya, karena tahun ini tidak ada haji furoda yang visanya keluar. Oh, tapi tonggoku itu furoda kok budal, Pak. Ya, itu saya yakin itu bukan jalur furoda. Mungkin didaftarkan via PIN-nya, itu PIN petugas oleh travel yang bersangkutan. Itu saja, dan sebagai bentuk pengalaman saya kemarin haji relatif sangat lancar. Kemudian yang kedua, tahun depan sudah tidak ada lagi 8 syarikah. Jadi sudah diputuskan oleh pemerintah tahun depan hanya ada 2 syarikah. Sehingga nanti kemungkinan terpisah dari rombongan itu kecil. Bapak Ibu, Muharram ya. Muharram ini bahasa Arab. Muharram atau Asyura. Muharram sama dengan Asyura. Rasulullah ketika masih hidup, itu belum ada namanya tahun Hijriah. Jadi yang menentukan, menetapkan, membuat, orang pertama yang menetapkan bahwa tahun kita menggunakan tahun Hijriah, kalendernya itu Hijriah, itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi setelah Rasulullah wafat, kemudian diganti Abu Bakar 2 tahun, kemudian barulah diganti sahabat Umar bin Khattab. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab ini ada seorang gubernur di Basrah. Basrah itu Irak. Jadi Irak atau Basrah itu kurang lebih 100 kilometer sebelah timur Baghdad, Pak. Disitulah ketika Khalifah Umar, gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi nama yang sangat populer di kalangan sejarah Islam, Abu Musa
al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat. Beda dengan Abu Mansur al-Asy'ari yang menjadi tokoh akidah Asy'ariyah, beda lagi Pak. Ini Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah yang menjadi gubernur di Basra pada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, beliau ini ketika mendapat surat dari sahabat Umar selaku presiden, itu tidak ada tarikh, tidak ada tanggal. Kemudian beliau membuat suratlah kepada Umar. Yang isi suratnya itu adalah sebuah pertanyaan. Wahai Amirul Mukminin, saya ini setiap kali mendapat surat dari khalifah, itu tidak ada tarikh, tidak ada tanggal. Ini bagaimana saya harus ngurut no dokumen ini? Nah, ini sejarah, Pak. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab ini mengumpulkan para sahabat. Mulai sahabat-sahabat yang junior sampai sahabat-sahabat yang senior. Dikumpulkan, diajak rapat. Ya apa iki? Karena waktu itu masih berlaku kalender miladiyah. Ya kalender-kalender itu ya. Itu namanya miladiyah atau kalender Masehi. Disebut miladiyah karena dirujukkan kepada lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Diarani kalender Masehi karena dirujukkan kepada Nabiullah Isa, gelarnya Al-Masih. Ketika sahabat Umar ini melakukan rapat kepada para sesepuh, para senior, para sahabat, itu terjadi perdebatan. Maka kemudian atas usul Ali radhiyallahu an, maka Ali lah yang bilang mempunyai usul. Sebaiknya kalender kita itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Ada yang usul dari lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, kemudian turunnya ayat. Tapi yang diterima adalah idenya Ali. Ali memberi alasan kenapa. Beliau mengucapkan satu kalimat yang singkat, al-hijratu yufarriku bainal haqqi wal batil. Apa Ali kamu kok mengajukan diawali kalender kita itu dari hijrahnya Nabi? Yaitu jawabannya, al-hijratu yufarriku bainal haqqi wal batil. Hijrah ini adalah sebagai penentu antara yang hak dan batil. Forum setuju. Akhirnya diketoklah. Ya wes, kalau begitu kalender kita sebagai seorang muslim membuat satu kalender namanya kalender tahun hijrah atau hijriyah. Akhirnya terjadi perdebatan. Loh, kalau begitu kalender hijriyah yang kita pakai ini bulan pertamanya diawali dari apa? Usul lagi. Sebaiknya diawali dari bulan Ramadan, kan Ramadan itu bulan yang terbaik. Ada yang diawali bulan Syawal, di situ ada Idul Fitri. Diawali macam-macam, Pak. Lagi-lagi Ali radhiyallahu an yang mempunyai ide yang cemerlang. Apa kata beliau? Sebaiknya bulan pertama kalender Hijriah itu diawali dari bulan Muharram. Apa? Karena bulan Muharram itu jatuh setelah bulan Dzulhijjah. Kenapa begitu? Setelah umat Islam itu melaksanakan ibadah haji, berkumpullah seluruh umat Islam sedunia. Begitu habis menunaikan haji, mereka pulang ke tanah airnya masing-masing. Inilah alasan Ali, akhirnya forum itu setuju. Akhirnya tahun kalendernya tahun Hijriyah, bulan pertamanya bulan Muharram. Muharram atau nama lainnya apa? Asyura. Nek jarene wong Surabaya, Suro. Surabaya. Surawani, Boyo,
pekewo. Utang aja sampean iki. Bebaya itu maknanya pekewo. Surawani boyo pekewo. Tapi terus diceplosno dadi utang. Makanya akhirnya sama niku utang ae urip. Ya. Muga-muga gak duwe utang nggih. Pak, hidup bahagia itu salah satunya gak duwe utang. Wis. Montok mobilnya aja mewah. Rumahnya mewah. Tibake utang. Ya gak apa-apa wong utang-utangmu dhewe, nyaur-nyaurmu dhewe. Tapi nek awake dhewe gak duwe utang, Pak, hidup itu adalah bahagia. Merdeka, Pak. Makanya Bung Karno pernah bilang hidup itu harus bisa mandiri. Negara ini harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Contoh nih, negara mana sekarang? Negara Iran, Pak. Iran itu kira-kira 20 tahun yang lalu di ruangan ini, Pak. Oh, di ruangan atas. Itu saya diberi pembinaan oleh Pak Abdul Qadir Baraja. Beliau tak kira-kira 20 atau 20, saya belum menikah. Saya masih jadi anggota remaja masjid. Zaman sakmono itu Pak Qadir sudah bilang bahwa Iran itu ketika beliau masuk perpustakaan sudah tidak ada manual, Pak. Semuanya sudah komputerisasi. Tahun 2007 saya haji. Masih saya haji reguler. Kawan saya ini angkatan laut, Pak. Diundang oleh orang Iran. Dijak masuk ke sebuah hotel. Cerita, Pak. Itu Iran tahun sakmono itu sudah bisa bikin kapal selam sendiri. Itu Iran. Ya. Lah terus Iran ini diembargo negara dia tegar, Pak. Kenapa? Di Iran itu hampir tidak ada, Pak, penduduknya kuliah di luar negeri. Loh kok iso? Di Iran itu untuk mencari teknologi segala macam semuanya beli dari luar. Tuku kapal, tuku luar, tuku pesawat, tuku luar. Wis sembarang ya beli. Belinya mesti 2 minimal. Lah 2 ini yang satu dipakai, yang satu dipreteli. Nah, makanya itu Israel itu ternyata keoke ambek Iran. Saya merasa bangga, Pak. Kemarin waktu itu saya masih di Medina itu, rame-rame itu. Waduh, ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena selama ini dunia ini koyok-koyok dikuasai oleh Israel. Ternyata dibom ya tembus. Ya, inilah suasana. Wis kok malah cerita gak karu-karuan. Ya. Artinya setiap manusia betapapun hebatnya pasti punya kelemahan. Sak hebat-hebatnya Israel masih punya Iron Dome, ya tetap mempunyai kelemahan. Tapi walaupun begitu kita orang muslim tidak boleh sombong. Kapokmu kapan? Ya tidak boleh, Pak. Pun kita kembali kepada sejarah. Ketika sudah ditetapkan ini, oh berarti kalender Hijriah itu Umar bin Khattab. Nah, kemudian kalau kita melacak sejarah rute Kanjeng Nabi ketika hijrah itu jauh dengan perjalanan rute yang sekarang. Bahkan sejak zaman Nabi, rutenya pun juga tidak sama. Zaman Nabi kan belum ada tol, Pak. Belum ada. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah itu ya lewatnya mesti ke utara, wong. Madinah itu utara Mekah. Tapi ketika ono gunung bukit kan harus memutar. Kalau sekarang kan enggak. Gunungnya, bukitnya ditembus, Pak. Jadi jalan tol. Sehingga sekarang bisa ditempuh Mekah Madinah itu kisaran 4 sampai 6 jam. Karena sekarang ada ini kereta cepat. Jadi Mekah Madinah itu cukup butuh waktu 3 jam, tidak sampai. Saya baru kemarin haji naik kereta cepat. Selama ini ya saya naik bis, Pak. Jadi satu sisi ya ono enake,
satu sisi kita keluar dari sejarah. Apa? Oh? Nah, Bapak Ibu, saya tanya, Rasulullah ketika hijrah itu bulan apa? Kan sekarang peringatan tahun baru Hijriah. Hijrah Nabi ku lho wulan apa? Bulan apa? Bulan Safar, Pak. Nah, berarti zaman cerdas sampean. Ingatannya. Bulan Safar hari Jumat tanggal 27. Bulan Safar waktu itu 29 hari. Jadi habis sholat duhur hari Jumat, karena waktu itu belum ada perintah sholat Jumat. Nabi sholat duhur hari Jumat tanggal 27 Safar. Habis sholat duhur, Rasulullah pergi ke rumahnya Abu Bakar memberitahu bahwa perintah untuk hijrah sudah datang melalui Jibril. Jibril pesan, nanti malam jangan tidur. Dan jangan tidur, suruh Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Sepulang dari rumahnya Abu Bakar, siang itu pulang Rasulullah. Ali sudah dicari oleh Nabi agar tidur di rumahnya. Nah, waktu yang hampir bersamaan itu, orang-orang kafir Quraisy, Pak, sedang rapat. Rapatnya di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu paseban agung atau tempat peribadatan yang pertama kali dibangun oleh bangsa Quraisy. Nah, Darun Nadwah iku biyen omahe Kusoi. Kusoi ku kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hisham bin Kusoi bin Kilab. Kemudian rumah ini dijadikan paseban agung, tempat untuk beribadah sekaligus untuk menyelesaikan masalah. Hari itu ada 100 orang yang rapat. 100 orang yang rapat ini menentukan bagaimana ini Muhammad mau hijrah. Iki nek dijarno, Islam nanti akan berkembang. Nah, di tengah-tengah rapat ini datang wong tuwek. Yang peserta rapat ndak ada yang tahu, Pak. Setelah ditanya, sama niku sinten? Saya ini adalah sesepuh Bani Najd. Bapak Ibu kalau pernah membaca sejarah tentang Bani Najd ini sebenarnya adalah orang yang kalau kita tarik garis lurus sejak zaman Rasulullah, itulah munculnya kelompok-kelompok yang disebut kaum Khawarij. Terus sampean datang ini mau apa? Loh, saya ini sesepuh Bani Najd. Aku dengar kalian rapat membicarakan Muhammad. Aku orang yang paling benci dengan Muhammad. Orang-orang tidak tahu, Pak, kalau ternyata orang tua ini adalah jelmaan iblis. Ketika 100 orang ini rapat, terjadi usulan. Ya apa enaknya Muhammad? Muhammad itu sing enak kita kurung. Setelah itu kita seret kaki dan tangannya. Kemudian diikat, diseret dengan kuda. Ditegur sama orang tua ini, jangan. Nanti peserta pengikut Muhammad akan membela mati-matian. Ya wis, kalau begitu kita usir, yang penting keluar dari Mekah. Loh, jangan. Wong mulutnya Muhammad itu lembut. Dia saja bisa membujuk orang-orang mencari pengikut baru. Lah terus bagaimana? Jarine wong tua ini, Pak. Coba kita dengar. Bagaimana itu pendapatnya Abu Jahal sebagai kepala suku. Abu Jahal itu cerdas, Pak. Apa kata Abu Jahal? Kita bunuh saja. Nah itu katanya wong tua ini. Bunuh. Nah, setelah setuju kita bunuh aja Muhammad. Lalu timbul masalah. Ya apa caranya membunuh Muhammad? Wong dia ini adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau kita bunuh, Bani Hashim, Bani Muthalib menuntut itu. Kecerdasan Abu Jahal keluar.
Gini, kita cari satu pemuda yang tangguh, kita kasih semuanya sebilah pedang, dan semuanya membunuh Muhammad dan ikut membunuh. Kalau itu terjadi, karena ini adalah mewakili masing-masing suku, Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak akan sanggup. Ide yang sangat cemerlang, Pak. Akhirnya hari itu juga mengutuslah masing-masing suku, terkumpul kurang lebih 12 orang. 12 orang inilah kemudian malam itu, Jumat malam, mengepung rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali sudah diperintahkan, Ali, kau tidur di tempat tidur saya. Kau pakai itu selimut saya. Akhirnya tidur Ali. Nah, 12 orang ini terjadi perdebatan, Pak. Kita bunuh saja Muhammad ketika tidur. Selesai kan? Mereka tidak mau, Pak. Apa? Orang jahiliyah itu walaupun jahiliyah, wis ahli membunuh, tapi masih punya harga diri, Pak. Apa? Adat orang membunuh pada saat itu, wong turu dibunuh itu aib. Malu. Gak bisa, malu kita. Orang tidur dibunuh, sepertinya kita ini tidak bisa melawan. Kita tunggu saja di luar. Begitu Muhammad keluar, kita bunuh di depan pintu. Wes ngenteni, Pak, wong rolas iku. Bengi tengah wengi setelah lepas jam 12, Rasulullah itu membaca surat Yasin. Kisah ini nanti sampean bisa baca di dalam kitab Faidul Qadir, bisa di dalam kitab Nurul Yakin fi Siroti Sayyidil Mursalin karya Khudori Bek. Bisa sampean baca di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisam yang lumayan tebal. Bisa panjenengan baca Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari. Ada kira-kira 30 jilid, Pak. Ya, itu. Ketika Rasulullah membaca surat Yasin pada malam itu setelah lepas tengah malam, begitu sampai ayat ke-9. Hafal, Pak, ayat 9? Apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi keluar dari pintu belakang. Didelok orang-orang ini sudah pada tidur. Keturun, Pak. Akhirnya Rasulullah keluar, mengambil segenggam pasir. Ditaburkan ke kepala mereka yang sedang tidur itu. Ini bukan jimat, bukan. Engko dikira jimat. Kena apa kok ditaburi pasir? Rasulullah kepingin memastikan turu temen apa gak wong iki, gitu loh. Begitu ditaburi kok meneng ae, berarti wis teler iki wong iki. Baru Rasulullah keluar menjumpai Abu Bakar. Itu, Pak, Nabi tanpa pakai alas kaki. Menemui Abu Bakar, melaku ke arah selatan, nanggone Gua Sur. Gua Sur itu 7 km kira-kira sebelah selatan Mekah. Panjenengan wingi dijak mriko, Pak. Allahu Akbar. Disitulah Nabi kemudian istirahat. Ya, begitu Kanjeng Nabi sampai ke Gua Sur, di sini sudah pagi. Pagi sing keturun padha tangi. Gopo kabeh nanti Muhammad iki. Begitu didobrak, apakah langsung dibunuh? Enggak. Wong malu membunuh orang tidur. Dibuka ini, Pak. Apa namanya itu? Selimutnya. Tiba Ali. Ditakoni, mana Muhammad? Oh, Muhammad metu aku turu. Yo karo. Karo. Wes, itulah buweng wis gempar, Pak, di Mekah itu. Nah, apakah kemudian tidak sampai ke Gua Sur pencariannya? Sampai, Pak. Abu Bakar ketika sudah di dalam Gua Sur mau masuk, Kanjeng Nabi dilarang dulu. Kanjeng Nabi jangan masuk dulu. Biar saya dulu. Saya khawatir di dalam nanti ada
ada ular, ada ini. Ternyata betul Pak, setelah dibersihkan, bersih, bajunya dirobek untuk nutupi lubang-lubang, bek-beke ono, hewan berbisa. Begitu sudah yakin bersih, Kanjeng Nabi diceluk masuk. Saking kesele Pak, turu di dalam pangkuan Abu Bakar. Turu loh. Kok yo ndelala Pak, ada satu lubang iku sing kliwatan. Akhirnya ditutup dengan jempol kakinya Abu Bakar. Nah, disinilah beda riwayat. Ada yang menyatakan bahwa di dalam lubang itu ular, ada yang menyatakan di dalam lubang itu kolo jengking. Ditutup dengan jempol kakinya, ternyata kemudian digigit hewan. Saya meyakini ular, Pak. Digigit ular, akhirnya ularnya berbisa. Lah, Abu Bakar itu ngempet Pak loro sampai ke dalam jantung hatinya. Gemeter, kemeringat, akhirnya keringat ini jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ada apa Abu Bakar? Ini ya Rasul, kaki saya digigit ular. Akhirnya kemudian dalam beberapa riwayat diusap. Ditongani ya kira-kira. Ya mungkin jupla japlu apa gitu. Nah, saya cari dongane gak nemu Nggih, omong-omong lah dadi jimat. Ya tidak ada. Saya belum menemukan riwayatnya. Akhirnya sembuh. Nah, itulah mukjizat. Kemudian orang-orang sudah mencari itu. Ketika Abu Bakar melihat ke atas, Bapak Ibu, namanya Gua Sur itu tidak di lereng loh ya, di atas. Saya bilang itu bukan gua tapi celuwoan. Jadi di atas gunung itu. Itu kalau naik kurang lebih butuh waktu 3 jam. Naiknya itu ke gua itu. Naik mudun butuh 2 menit selesai. Lho kok iso? Glundung. Nah, glundung kok mlebu rumah sakit moro-moro wis. Lek ngono nang kuburan. Jadi itu Abu Bakar ketika naik melihat ke atas. Iki ono orang-orang yang sudah naik kuda itu. Andaikan mereka mau melihat ke bawah, kelihatan. Tapi atas izin Allah, Pak, dalam waktu sekejap itu namanya kolomonggo, bukan kolomonggo, kemelandingan. Spider. Spider itu langsung bikin rumah, kemudian merpati langsung bertelur mengeram. Gak masuk akal ini. Kanjeng Nabi kula niki mboten wedi kula niki Kanjeng Nabi, tapi mengkhawatirkan panjenengan saya, katanya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, di samping kita berdua masih ada satu lagi, yaitu Allah. Bukan wala tahzan, Pak. Kadang-kadang orang membacakan wala tahzan. Wala tahzan itu nanti ketika bertemu Suroko. Jadi kalimatnya bukan itu. Kita walaupun berdua Abu Bakar, tapi ada satu lagi, yaitu Allah. Akhirnya disitulah 3 malam. Jumat, Sabtu, Ahad. Bengi tengah wengi, Ahad malam berarti masuk hari apa? Senin. Tanggal berapa? Kan tanggal 27 Sofar. Berarti Ahad malam tanggal berapa? 1. 1 apa? Robiul Awal. 1 Maulid hari Senin, Nabi tengah malam ini keluar. Keluar dengan Abu Bakar, menemui seseorang yang bernama Abdullah bin Uroikid. Atau Ibnu Uroikid, orang Nasrani yang disewa oleh Abu Bakar untuk menjadi guide menuju jalan ke Madinah. Ini dalil, Pak. Oh, tiba wong Islam iku oleh kerjasama dalam hal urusan dunia dengan orang kafir. Contohnya ini, Uroikid itu di dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin itu disebutkan dengan tegas bahwa Abdullah ibnu Uroikid adalah pemeluk Nasrani. Nah, dia dipercaya untuk memberikan penunjuk jalan. Dari Gua Sur, itu selatan Mekah. Nek nang Madinah lak ngalor. Nggih. Tapi ndak oleh Uroikid dijak mlaku ngulon.
ngulon sampai tembus nenggone Hudaibiyah. Jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang Mekah ketika pergi ke Madinah atau Yasrib. Itu hari Senin. Ketika beliau setelah melewati Gua Sur tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 apa? Rabiul Awal atau Maulid. Kemudian beliau melewati Jabal Busaimat. Jadi ada satu gunung, kemudian Wadi Urona, kemudian lewat Hudaibiyah. Saya beberapa kali ke Hudaibiyah, kurang lebih 30 kilo dari Mekah. Cuma orang Saudi Arabia belum mengakui sampai hari ini Hudaibiyah itu adalah mikot. Akhirnya gak keramut. Nah di belakang masjid itu masih ada Pak, bongkahan-bongkahan bangunan tinggalan zaman sahabat, namanya Masjid Hudaibiyah. Sekarang populer tidak lagi bernama Hudaibiyah. Sekarang populer dengan nama Sumaisi. Nah di Hudaibiyah ini tahun ke-6 Hijriah Rasulullah umroh. Begitu sampai di Hudaibiyah ditahan oleh orang kafir Quraisy, Mekah tidak boleh umroh. Ketika itu akhirnya terjadilah perundingan antara umat Islam yang diwakili oleh sahabat Utsman bin Affan dengan orang kafir Quraisy. Apa isi perundingannya? Pertama, bahwa orang Mekah yang sudah ikut ke Madinah, ke Yasrib, harus dikembalikan ke Mekah. Itu Pak. Orang Madinah yang sudah ke Mekah tidak boleh dibawa ke Madinah. Nabi iya wis gak apa-apa. Apa kok Nabi menengahi? Pikirannya cerdas Rasulullah itu Pak. Oh gak masalah. Orang Madinah sekalipun kemudian yang sudah ikut ke Mekah gak oleh melok, ndak apa-apa, mereka sudah muslim. Akan berdakwah di Mekah. Orang Mekah yang ikut ke Madinah kembalikan ke Mekah. Oh iya gak apa-apa jadi Kanjeng Nabi. Apa? Loh mereka yang sudah ikut hijrah berarti kan muslim. Biar berdakwah. Yang ketiga apa? 10 tahun ke depan tidak boleh berperang. Iku Pak isi perjanjian Hudaibiyah. Ketika Utsman itu disuruh datang mengikuti perundingan sampai menjelang maghrib durung teko. Akhirnya isu teko. Wah, paling Utsman wis mati dipateni. Iya paling wong kafir apa maneh Abu Jahal kayak kira-kira gitu, Pak. Ya. Wis, iki paling ijazah palsu iki. Iya paling ruwet iku ya. Iya, cerita sejarah kok jebus ijazah palsu. Wis, akhirnya kemudian terjadilah apa namanya? Bai'ah. Bai'ah. Apa bai'ah itu? Janji setia. Apa isinya? Wis, karena ini Utsman wis mati iki paling. Saiki mati urip kita ke Mekah. Kita umroh. Deal wis semua wis. Terjadilah ini kemudian kesepakatan apapun yang terjadi kita harus ke Mekah. Barang wis mari baiat, dadakno Utsman iku ketok Pak kelenu. Gak sido. Ya itulah isinya tadi. Bapak Ibu ketika itu Kanjeng Nabi kemudian menyuruh membatalkan umroh. Sahabat-sahabat tadi kan niatnya umroh. Kemudian disuruh batal. Piye caranya? Yaitu disuruh menyembelih kambing. Saudara-saudara, karena kita nggak jadi umroh, maka silakan kambing-kambingnya segera disembelih. Ini yang menjadi dalil, Pak. Ketika orang itu tidak bisa menyelesaikan umrohnya ketika sudah niat, maka harus menyembelih seekor kambing namanya dam.
Ketika Nabi menyuruh menyembelih, gak ono sing ngereken, Pak. Gak ono sing ngereken. Akhirnya Nabi niku sedih mlebu ten kene kemah. Nduk jero kemah iku ada istrinya. Kalau tidak salah namanya Ummu Salamah yang diajak. Wong wedok iku ngerti, Pak, nek wong lanang lagi sedih. Ada apa Kanjeng Nabi sama kok kelihatan sedih? Lah ya apa wong-wong lho tak suruh menyembelih kambing. Gak ono sing ngereken. Akhirnya Ummu Salamah juga pisaunya Nabi itu dikekno. Udahlah Kanjeng Nabi, bawa ini pisaunya. Kamu jenengan ambil itu kambing-kambing domba-dombanya. Panjenengan sembelih. Nanti orang-orang lak melo. Iya ta? Nah, coba aja. Kira-kira gitu. Kak tambah diceladu wis. Bojone sedih tambah diceladu. Mulai gak nggo duwe. Mecuca-mecucu. Allah. Akhirnya betul, Pak. Kanjeng Nabi membawa pisau, kemudian menuntun kambing-kambingnya, domba-dombanya, disembelih. Begitu Rasulullah menyembelih domba itu, sahabat ikut. Nah, ini loh pentingnya contoh. Awake dhewe dadi wong tuwa kadang-kadang nang anak ngongkon tok. Ayo le nang masjid le, bapake rokokane. Ayo, wassalam. Iya. Yes. Kita ini sama-sama punya anak, Pak. Kadang-kadang wis dicontohi, wis dijak nih sik bulet ae. Apa tambah HP ini? Ya Allah, wis. Setelah dari Hudaibiyah sampai melewati Batnun Nur, kemudian menjelang duhur sampailah di sebuah padang sahara yang bernama Baida. Menjelang duhur, wis cukup jauh ini, Pak. Di Sahara Baida ini Nabi SAW istirahat dan tidur di bawah pohon. Abu Bakar itu melepas bajunya untuk alas tidur. Kemudian selepas duhur, mereka terus meneruskan perjalanan sampai ke Karo Ilul Ghamim. Cukup jauh sudah. Setelah itu kemudian saya singkat. Setelah dari Karo Ilul Ghamim ini sudah 70 km dari Mekah. Sudah cukup jauh. Kemudian hari Selasa kedua, beliau sudah sampai ke Usfan, Horor, Jabal Jama dan Asfala dan Wadi Hudaid. Nah, Wadi Hudaid itu kurang lebih 140 kilo pisan, Pak. Panjenengan, Pak Yuda kemarin mampir pasti itu. Naik bis apa naik kereta jenengan? Nah, kalau naik bis, panjenengan kemarin pasti istirahat di Wadi Hudaid. Makan, minum. Di situ ada warung, wah macam-macam, ono kopi, wah ono teh susu. Nah, kalau naik kereta sudah nggak melewati itu. Nah, dari sinilah mulai pertemuan Rasulullah ketemu jalur Madinah itu di Wadi Hudaid ini. Jadi dari Madinah ke Mekah biasanya juga leren di Wadi Hudaid. Dari Mekah ke Madinah sampai sekarang menjadi tempat peristirahatan para jamaah haji. Itu hari Selasa. Kemudian hari Selasa, Rabu beliau sudah sampai dikejar di sebuah lembah yang namanya Kulayyah. Itu sudah kurang lebih 150 km. Ada sebuah wadi itu lembah Kulayyah. Disinilah Bapak Ibu, Rasulullah dikejar sama Suroko bin Malik bin Juhsum namanya. Naik kuda, Pak, klotak. Begitu kurang kira-kira tombak ini bisa dilepas, kudanya ini masuk ke dalam pasir, Pak. Jungkel itu Suroko. Ditulungi karo Kanjeng Nabi. Akhirnya dikongkon balik, balik, Pak. Di tengah jalan mikir, 100 onta. Ada riwayat yang 200 onta. Karena ada lomba, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, 200 onta. Di tengah jalan mikir mana? 200 unta. Iki kena kayak tuku Mercy, kena kayak Rabi Papat. Nah gitu. Kira-kira kalau saya ya. Balik, Pak, diputer kuda itu. Begitu sudah kira-kira tombak ini bisa dilepas,
kaki belakang dan depannya itu melebu di dalam tanah. Ketika itu Abu Bakar sempat noleh. Ya Rasul, ada orang yang mengejar kita. Nah itu disitulah kemudian Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut, sungguh Allah bersama kita. Itu sudah hari kedua ya. Kemudian hari Rabu, sudah ketiga. Kemudian hari Rabu itu beliau sudah sampai di mana? Hari Rabu sudah di Kulaiyah itu dengan Suroko. Kemudian Kamis tanggal 4 Maulid beliau sudah sampai di Wadi Khoror. Wadi Khoror ini sebuah tempat perjalanan Nabi yang dilewati ketika haji wada. Kemudian di situ bertemu dengan salah seorang namanya Tolhah ibnu Ubaidillah. Tolhah ibnu Ubaidillah ini seorang bisnismen setelah berdagang dari Syam ketemu Nabi. Akhirnya Rasulullah bersama Abu Bakar dikasih sehelai kain hasil dari negeri Syam. Beliau melanjutkan sampai ke Wadil Aqaf, kemudian Dutajud, Baitul Kasir, Al-Qoha, dan seterusnya. Kemudian malam Jumat, beliau sudah sampai di malam Jumat itu sudah sampai di Al-Qoha, kemudian Al-Araj, dan sampai di Saniyatu Rokubah. Itu malam Jumat. Kemudian Sabtu tanggal 6 Maulid, beliau sudah sampai di Saniyatul Ghair, Jabal Warokon, dan Wadi Rim. Kemudian hari Ahad, tanggal 7 Ahad tahun 1 Hijriah itu, beliau sudah sampai di Wadi Rim. Wadi Rim itu sudah selatan Madinah, kurang lebih sudah 60 kilo. Jadi sudah dekat. Hari Ahad, beliau hari Senin, masuklah sampai di Kuba. Pak Yuda kemarin ke Kuba mboten? Saya kemarin ke Kuba itu 8 kali. 8 kali Pak, selama di Medina. Lah kok banyak Ustaz? Saya mengamalkan hadis bahwa siapa orangnya mantatoharo fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian pergi sholat di dalam Masjid Kuba, nilainya sama dengan umroh. Jadi 8 kali saya setiap pagi itu naik bis, satu rombongan jamaah itu sholat, habis itu pulang makan. Nah setelah di Kuba itu Nabi mendapat perintah mendirikan masjid. Jadi masjid pertama kali yang dibangun Nabi itu adalah Masjid Kuba. Lah apa kok diarani Masjid Kuba? Karena berada di desa Kuba. Sampai hari ini berdiri kokoh Pak. Tapi sudah pelebaran. Lah masjid yang didirikan oleh Nabi sendiri waktu itu sampai sekarang masih diabadikan. Ada di tengah-tengah masjid yang atasnya ini atapnya hidrolis. Jadi atapnya atap tenda. Kiwa tengene masjid ini sudah dikasih menara, kubah, tapi di tengah ini tutupnya atas itu tenda. Itulah Masjid Kuba zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi menjelang duhur, Nabi keluar dari Kuba. Kira-kira 200 meter, sampailah di sebuah kampung namanya Bani Salim. Pas di kampung Bani Salim, turun perintah sholat Jumat. Itulah sholat Jumat pertama. Akhirnya sekarang dibikin monumen. Monumennya dalam bentuk masjid diberi nama Masjid Al-Jum'ah. Itu tidak jauh dari Masjid Kuba. Kalau sama dari Medina naik bis, begitu mau belok ke kanan ke arah Masjid Kuba, akan terlihat itu Masjid Jum'ahnya. Nah, biasanya guide itu bilang, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, lihat di depan sebelah kanan gitu. Itulah Masjid Jum'ah.
Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Rasulullah masuk kota Yasrib. Ketika masuk kota Yasrib, belum bernama Madinah, turunlah surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surat Al-Anfal ayat 30. Ketika ayat ini turun, memberitahu Allah bahwa upaya orang kafir untuk membunuh, mengusir, memenjarakan gagal. Kalah dengan apa? Rekayasa Allah. Akhirnya kemudian orang-orang berebut. Kanjeng Nabi sama tidur di rumah saya. Jadi kendali ontanya Pak, berebut orang itu memegangnya. Kula niki wong sugih Kanjeng Nabi, kira-kira ngono ya. Ya. Omah kula ten Darmo Kali mriku lho Kanjeng Nabi. Sama nek tilem nggen kula sawen nang omah kula niku pun lengkap enten spring bete. Kasure niku ndugi banyu Kanjeng Nabi, nek dituruni niku mentul-mentul. Enten AC-ne, enten parabolae, enten wifi-ne, enten TV-ne, lengkap Kanjeng Nabi. Kira-kira ya. Teman ini enggak ada di kitab, Pak. Akhirnya apa Nabi? Nabi menolak dengan bahasa yang sangat halus. Biarkanlah ontaku itu berhenti, di situ nanti aku akan istirahat. Wes wong gak iso ngomong, Pak. Wong unta. Ayo kuwabe akhirnya ndelok. Unta itu kepingin berhenti di rumahnya masing-masing. Ternyata unta ini berjalan, Pak, kelenuk-kelenuk. Nabi masih dinaik di atas unta. Akhirnya unta ini deru. Apa deru nih? Deru nek nggen kula. Ndekem, depro. Nah, deru di depan rumah yang halamannya niki luas. Itulah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Yang di dalam rumahnya ada 2 anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Akhirnya disitulah unta iki deru, Pak. Begitu deru, Nabi bilang, disinilah aku akan istirahat. Akhirnya Rasulullah membangunlah rumah. Selama rumahnya ini belum jadi, beliau tidur kurang lebih 1 bulan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika Rasulullah mau membangun ini rumah, beliau kemudian mengatakan, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Ini doa, Pak. Saya sudah bertahun-tahun membaca doa ini. Kalau panjenengan kersa baca, ini doanya Nabi. Nek kurang duwe omah cek ndang duwe omah. Nek wis duwe omah ben omahe barokah. Tapi ya usaha ndonga tok. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Disitulah kemudian Nabi yang rumah dan masjidnya sekarang menjadi raudhah. Bapak Ibu, selama 10 tahun Quran diturunkan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, lengkap 30 juz. Dan ingat, Al-Quran itu berisi tentang politik, tapi Quran bukan kitab politik. Al-Quran berisi tentang ilmu pengetahuan, tapi Quran bukan kitab ilmu. Al-Quran berisi kitab budaya, tapi Al-Quran bukan kitab budaya. Al-Quran berisi tentang seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran berisi sejarah, tapi Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqon. Kenapa kita harus belajar sejarah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fihi fuada. Orang yang mengerti sejarah itu akan menambah kekuatan ketebalan iman. Bapak Ibu, mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh, solihah.
Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.